semua, selamat datang di channel YouTube Himatika FMIPA UNS. Nah, setelah kemarin kita sudah membahas Q&A part yang pertama, sekarang kita akan masuk ke part yang kedua nih teman-teman. Buat kalian yang belum sempat nonton part yang pertama, langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Sebelum mulai, subscribe dulu yuk channel ini dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya ya. Selamat menonton! Kalau berapa lama desain kurikulum kita, SKS, pencapaian SKS itu ada 144 SKS. Setiap semester ada 20 SKS, 20 sampai 22 SKS. Nah, kalau demikian berarti bisa dicapai 4 sampai 5 tahun, tetapi dengan catatan bahwa pada semester 3 IPK kalian 3, sehingga bisa mengambil 24 SKS. Artinya 4 tahun bisa diselesaikan. Gitu. Nah, berapa yang rata-rata selama ini kakak kelas kalian? Kakak kelas ya? Enggak ya. Jadi kakak tingkat atau alumni matematika itu menyelesaikannya dalam berapa tahun rata-rata. Sampai dengan hari ini mungkin perlu nanti data ini dihitung lagi karena selalu harus update ya. Update itu artinya ada yang lulus, kita update lagi, lulus update lagi. Jadi kurang lebih 4 tahun 6 bulan ya, 4 tahun 6 bulan. Jadi rata-rata artinya 4 tahun 6 bulan itu barangkali ada yang memang menyelesaikan lebih dari 4 tahun, misalkan 5 tahun, itu menjadi rata-ratanya menjadi tinggi gitu. Alumni matematika, oke, kalau kita bicara kurikulum yang sekarang, harapan kita itu lulusan itu punya skill atau menguasai bidang IT ya. Sudah didesain, itu artinya ada pemrograman, kemudian ada data dan analisisnya, kemudian ada bagaimana mengolah menyajikan data tersebut menjadi tampilan atau visual yang menarik, selain juga analisisnya yang perlu dipertajam. Jadi itu kita siapkan. Jadi intinya ada skill IT, ada penguasaan data tanpa mengurangi teori-teori yang harus kalian kuasai sebagai sarjana matematika. Jadi kita siapkan untuk kekinian ya, karena eranya sudah era data mining, era big data. Itu mau tidak mau prodi menjawab tantangan itu dengan membekali kemampuan dan pengetahuan mahasiswa untuk menguasai ilmu-ilmu itu. Kalau dahulu ada memang yang pengen guru, syaratnya waktu itu ada persyaratan bahwa ngambil akta 4 ya, bahwa ada proses bagaimana proses mengajar di kelas, belajar mengajar di kelas. Nah, kalau sekarang itu sudah tidak ada lagi, sepanjang pengetahuan Bu Dewi. Jadi istilahnya bukan menempuh pendidikan, tetapi menambah pengetahuan kalian. Bentuknya seperti apa? Seperti kursus atau workshop atau lokakarya atau apapun itu, tetapi nanti ada sertifikasi yang keluar, artinya menunjukkan keahlian kalian dalam bidang tertentu itu apa, begitu. Jadi itu akan menambah wawasan, menambah pengetahuan. Dan untuk beberapa institusi atau lembaga atau kantor atau apapun itu perlu bahwa kalian menguasai ini, dibuktikan dengan apa yang disebut sertifikasi. Itu bentuknya sertifikat begitu. Menjadi guru kalau di swasta itu langsung aja daftar, nggak ada masalah. Jadi mereka hanya cek pertama kali, biasanya disuruh istilahnya ngajar gitu ya. Kalau misalnya bagus menurut reviewer ya udah langsung terima. Cuman kalau di PNS jadi guru negeri, nah ini agak repot karena
apa itu namanya, ada semacam sertifikat pendidik gitu kan. Nah itu yang harus diambil terlebih dahulu. Semuanya ada, semuanya betul. Jadi apa namanya, kalau bandingkan dengan SMA, semester 1 semester 2 itu ngulang. Jadi kalkulus, lalu aljabar linier, itu kan sebenarnya ngulang aja itu. Cuman diingatkan istilahnya. Kenapa? Karena waktu SMA kan tiap guru beda-beda penekanannya. Jadi diingatkan supaya seragam semua, termasuk notasi, lalu istilah, gitu kan, itu diseragamkan semua mahasiswa. Nah setelah itu baru semester 3 itu diperdalam. Jadi mulai dari bukti-bukti kalkulus, turunan, integral, lalu mulai masuk aljabar liniernya juga lebih ke arah bukti-bukti gitu ya. Sama lagi pendalamannya itu ada di aljabar abstrak gitu kan, atau apa itu istilahnya sekarang namanya itu kita ganti menjadi teori grup ya. Teori grup sama teori ring itu sebetulnya apa itu namanya, generalisasi dari aljabar linier. Lalu semester atasnya lagi mulai numerikalnya dibangun, itu kan ada matematika numerik. Lalu naik lagi kita belajar aplikasi, jadi dari mulai basic-basicnya. Nah tahun pertama itu pengulangan SMA, tahun kedua diajari bukti-bukti atau materi apa istilahnya itu abstrak. Lalu tahun ketiga itu mulai ada numerikalnya, tahun keempat itu bisa langsung tugas akhir. Jadi itu apa namanya, garis besar kuliah di matematika. Tidak, karena kalau ditanya jujur saya hitung-hitungannya nggak bagus. Jadi yang ditekankan itu tadi problem solving yang pertama, yang kedua adalah runut. Jadi kita itu kalau punya masalah itu sebisa mungkin mengerjakannya dari secara runtut. Jadi kita kalau di matematika kan kalian sudah mungkin belajar semacam algoritma gitu kan ya. Nah itu apa namanya, runtut itu penting di matematika. Dalam mengerjakan bukti pun begitu. Pertama harus dimisalkan dulu, buat asumsi dan lain sebagainya. Jadi hitungan saya pikir hanya porsinya sedikit sekali. Jadi yang pertama adalah tadi problem solving, yang kedua adalah bukti, lalu dan bukti tadi pengerjaan harus dulu, nggak boleh acak-acakan gitu istilahnya. Kalau data perhitungan terakhir ya selama masa pandemi itu 60-70% tepat waktu itu, kalau yang dimaksud 4 tahun sekitar 4 tahunan sekitar 60-70%. Keunggulannya itu orang lulusan matematika dari segi mahasiswa ya, dari segi mahasiswanya itu lulusan matematika itu lebih mudah beradaptasi di dunia kerja maupun ketika kuliah lanjut. Ya dan tidak sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi administratif itu nggak hanya prodi matematika, jadi semua prodi pun mengharuskan bahasa Inggris sebagai apa namanya, salah satu syarat untuk bisa lulus. Bahkan sejak awal masuk ke UNS kan dites levelnya berapa gitu kan. Jadi bahasa Inggris menjadi hal yang penting sekarang. Bahkan ketika nanti kuliah dan juga tugas akhir, banyak sekali apa namanya daftar pusaka atau apa itu referensi yang harus dipelajari dalam bahasa Inggris. Seperti yang disampaikan Bu Dewi di awal tadi, bahwa mata kuliah dan
terutama kurikulumnya. Kurikulum matematika 2020 sudah kita buat dan sudah dikenakan untuk mahasiswa baru, juga untuk kakak kelas kalian. Kakak kelas ya, kakak kelas lagi ya, kakak tingkat gitu. Jadi angkatan sebelumnya menyesuaikan kurikulum itu. Nah, menjawab tantangan sekarang itu ada mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihannya apa saja? Mata kuliah pilihannya ini basisnya tadi IT tadi. Iya, beberapa menawarkan untuk IT. Jadi ada manajemen basis data, ada data science, ada kecerdasan buatan, kemudian ada Python yang menjadi wajib ya, artinya pemrograman dengan menggunakan Python. Kemudian ada analis data eksploratif yang menjadi mata kuliah wajib sekarang, malahan bukan pilihan, dulu pilihan, karena untuk menjawab tantangan kekinian itu menjadi analisis data eksploratif. Kemudian melatih komunikasi kalian yang kami evaluasi bahwa kok mahasiswa matematika itu sulit berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, kita gunakan mata kuliah, bukan kita gunakan ya, kita tampilkan itu mata kuliah komunikasi matematika agar kalian bisa berkomunikasi, seorang matematikawan itu bisa berkomunikasi dengan baik untuk lawan komunikasi atau audiensnya itu bukan orang matematika. Jadi itu sudah terwadahi banyak ya. Kemudian sisi lain adalah pemodelan matematika, kemudian ada biometrik, kemudian ada pemodelan epidemiologi, dan ini menjadi khas kita sesuai dengan visi misi matematika terapan, terutama untuk pemodelan. Jadi pemodelan epidemiologi, tapi ini mata kuliah wajib, dan pemodelan matematika sendiri. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Miftahul Khairi. Saya bekerja di Bank Indonesia. Saya matematika angkatan 2000. Nama lengkap saya cukup panjang ya, Raheluna Nirmala Sariwijaya. Saya aslinya adalah Klaten, jadi nggak terlalu jauh dari Solo, makanya saya dulu kuliahnya di UNS Solo gitu ya. Saya angkatan 2010, jadi sekitar 10 tahun dari kalian gitu ya jaraknya. Kalau kuliah, mata kuliah yang paling disukai itu graph teori ya, graph teori, karena di situ ya kita kayak nggak belajar gitu, kayak main TTS, main teka-teki gitu, karena kan graph teori aplikasinya juga banyak banget. Kemudian ya kayak main-main aja, ada titik, ada garis, kita menghubungkan sesuai dengan tujuan kita apa. Mata kuliah yang paling saya sukai bisa dibilang mata kuliah lumayan ganas buat yang lain-lain gitu. Saya suka aljabar. Jadi termasuk aljabar 1 ya, struktur aljabar, terus habis itu aljabar 2, lalu aljabar linier juga. Selain itu saya juga numerik suka gitu, karena numerik itu serunya adalah kita bisa pakai aplikasi, terus kita ngerjainnya itu nggak harus manual, tapi kita pakai program, bahkan kita bisa bikin programnya sendiri gitu. Ya bukan cuma pintar ya, tapi bisa ya, karena lebih ke arah logika sih ya. Jadi tidak cuma pintar, misalnya 10 tambah 10 sama dengan 20, tapi kan kalau di aljabar itu kan ada jalannya. Kenapa 10 tambah 10 sama dengan 20? 10 ditambah X sama dengan 20, X-nya berapa? Nah, itu di aljabar itu, atau di dasar-dasar matematika itu ada di situ. Sebenarnya kalau dibilang pinter ngitung enggak, tapi harus teliti iya gitu ya. Jadi bukan di ngitungnya gitu, karena banyak mata kuliah sebenarnya yang kayak saya suka itu kayak aljabar gitu kan, terus kayak numerik, itu sebenarnya kita nggak perlu ngitung teliti banget gitu, maksudnya nggak perlu pinter ngitung, tapi kita harus teliti gitu, istilahnya perhitungannya mungkin sedikit gitu, hampir, makan aljabar itu hampir kayak kita kalau bayangin aljabar di sekolah itu kan kayak ngitung X, Y, dan lain sebagainya, tapi begitu dikerjain gitu, ternyata aljabar tuh nggak ada ngitungnya sama sekali. Yang penting kreativitas ya, penalaran, karena matematika itu basic ya. Untuk masuk kuliah apapun itu sekarang membutuhkan matematika ya, cuman tidak sampai mendalam gitu ya. Kalau
Misalnya kamu masuk ke ekonomi, itu pasti butuh matematika. Masuk ke pertanian, itu butuh matematika. Bahkan kedokteran, apalagi teknik ya, itu butuh semua matematika. Kalau jujur, saya masuk jurusan matematika itu karena suka matematika. Jadi dari dulu, bisa dibilang dari SD, sebenarnya saya suka matematika. Dan bisa dibilang, saya cuma bisa matematika. Oh, kalau skripsi sebenarnya justru banyak sekali ya, karena kan kita bisa lintas sektoral lah istilahnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di ekonomi ya udah ekonomi aja. Kalau teman-teman di kedokteran ya udah skripsinya tentang kedokteran. Tapi kalau matematika itu teman-teman bisa mengukur angka harapan hidup penyakit kanker kulit misalnya ya. Kalau skripsinya, kalau punya saya nggak terlalu susah sih ya, menurut saya gitu ya. Tapi tergantung juga gitu. Sebenarnya kan skripsi kita bisa milih gitu. Kita bisa milih mau topik apa, kita bisa milih sama siapa gitu ya. Jadi istilahnya kalau memang kita udah suka itu dan kita udah milih itu gitu, berarti ya harusnya kita bisa gitu. Istilahnya gitu kan. Oh bangga, harus bangga ya, karena ya kita harus bangga karena sebenarnya matematika itu sekarang justru jadi favorit gitu ya, apalagi dengan perkembangan teknologi ya. Jadi kayak sekarang big data analytic, ada artificial intelligence, ada machine learning ya kan, ada teknologi blockchain, itu semuanya itu basicnya matematika. Bahkan teman-teman di teknik informatika, ilmu komputer, itu programmingnya itu basicnya adalah matematika. Buat saya sendiri gitu ya, saya bangga jadi lulusan matematika karena at least saya bisa mengembangkan. Jadi sebenarnya background story dikit gitu ya, kenapa saya pilih jurusan matematika, bukan pendidikan matematika gitu ya. Dulu awalnya itu waktu istilahnya kuliah mau pilih jurusan, kita kan pasti bingung mau pilih jurusan apa gitu. Opsi saya dulu antara pendidikan matematika atau matematika. Nah, dari situ kenapa saya pilih matematika? Karena saya mikirnya gini, karena di pendidikan matematika itu saya mikirnya dulu waktu sebelum kuliah, kita akan belajar apa yang kita pelajari di sekolah. Karena pendidikan matematika tujuannya adalah jadi guru gitu kan. Istilahnya banyak orang masuk pendidikan matematika tujuannya memang pengen jadi guru matematika gitu. Sedangkan saya pengen belajar lebih gitu ya. Belajar tentang matematika lebih gitu. Jadi istilahnya kalau ditanya apa yang saya banggakan jadi alumni matematika, at least saya bisa tahu lebih banyak tentang matematika. Jadi matematika itu kembangnya di arah kemana. Jadi matematika itu dipakainya seperti apa. Ilmu matematika itu ternyata nggak sebatas yang ada di sekolah doang. Ternyata ilmu matematika itu jauh lebih besar lagi, seperti itu. Jangan terpancing dengan stigma masyarakat atau pendapat masyarakat, karena kita kan punya keyakinan sendiri ya, punya apa, kita bisa browsing, bisa, karena mungkin masyarakat yang memberikan stigma bahwa matematika itu jadi guru ya karena mereka nggak paham aja gitu. Kalau kita yang paham ya kita harus membuktikan kalau lulus ya tidak hanya jadi guru gitu. Kalau misalnya jadi guru pun ya jadi guru yang profesional, jadi guru yang terbaik gitu ya. Nah itu nggak masalah, jadi guru kan baik-baik aja, atau dosen itu baik juga gitu. Komunikasi bisa, teknik bisa, ekonomi bisa, apapun bisa. Jadi tidak hanya yang matematika, tapi kalau misalnya ingin mendalami tentang matematika juga boleh. Gitu. Jadi S2 nggak masalah, asal tidak mensyaratkan S1-nya harus yang sama, misalnya kayak kedokteran tadi yang spesialis penyakit dalam itu kan harus dokter. Ya seperti saya bilang tadi, kan matematika itu sebenarnya itu basicnya banyak ilmu gitu. Jadi istilahnya kita dengan belajar matematika, kita tinggal spesifiknya kemana. Kita spesifiknya ke optimasi, kita bisa masuk ke bagian yang memang mempelajari tentang optimasi, apapun, optimasi penjualan lah, optimasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita lulusan matematika, sebenarnya segala ilmu kita bisa masuk, kecuali kita mau masuk sosial, nah itu susah gitu ya. Istilahnya kita lulusan matematika, kita mau masuk psikologi, ya itu ya
jangan separah itu gitu kan. Atau kita lulusan matematika lalu kita mau belajar tentang kesehatan, nah itu nggak nyambung gitu. Untuk adik-adik calon mahasiswa baru, kalau passion kalian berada pada logika, kemudian menghitung, kemudian pemrograman, itu menjadi satu kesatuan, itu masuklah ke matematika ya. Jadi mengapa begitu? Karena matematika mengajarkan, mendidik, membimbing kalian, mendidik kalian punya kemampuan, pengetahuan, berpikir logis, alurnya menjadi terurut, karena dasar-dasar kuliahnya itu juga mendidik kalian ke arah sana, selain juga untuk logika berpikir yang terstruktur, terbukti dengan beberapa mata kuliah yang memang kami tawarkan. Nah, itu semoga sesuai dengan passion kalian, karena itu dengan motivasi tinggi, keinginan kuat, kemudian telaten, insya Allah kalian akan sukses belajar matematika. Oke, untuk calon mahasiswa, jadi siswa di SMA yang ingin masuk ke perguruan tinggi gitu kan ya. Jadi pesan saya adalah ketika memilih program itu sebaiknya di refresh. Kenapa? Karena kadang-kadang gurunya di waktu SMA jelaskan nggak enak, itu pasti ke bawah-bawah nanti. Wah, ini milih apa gitu kan. Bahkan yang lucunya itu saya mikir, wah ini mata kuliahnya prodinya itu nggak ada mata kuliahnya di SMA, tapi orang bisa tertarik gitu kan. Kenapa? Karena tidak ada bayangan dulu waktu kuliah, oh ini gurunya ngajar nggak enak, jadi orang milih itu. Nah, jadi saran saya matematika itu bagus ya. Bahkan sejak awal itu mata kuliah matematika di semester awal itu hanya mengulang gitu kan ya, pelajaran SMA, dan juga kedepannya prospeknya bagus, lalu kita diajari problem solving, sehingga jadi masalah-masalah itu di dunia nyata bahkan kita lebih fleksibel menghadapinya, dan juga menyelesaikannya dengan rumit, tidak terburu-buru, dan lebih baik biasanya. Oke, calon mahasiswa baru, saya yakin nih teman-teman pasti pilihan kedua. Udah deh, nggak usah ditutup-tutupi. Kebanyakan mahasiswa-mahasiswa di sini adalah pilihan kedua, ya kan, pas ujiannya. Nah, tapi jangan kecewa, perdalam di situ, cari referensi lulusan matematika itu bisa apa sih, ya. Kemudian tokoh-tokoh di luar ini yang dulu kuliah matematika, kemudian kebutuhan di dunia industri itu seperti apa, itu bisa memperkuat semangat gitu ya, semangat kita untuk mempelajari lebih dalam di matematika. Ya, untuk calon mahasiswa baru 2021 gitu ya, saat ini itu mungkin kalian merasa kuliahnya tidak sulit gitu karena kita online gitu dan lain sebagainya. Moga-moga aja sih nggak online mulai semester depan ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Tapi pesan saya sebenarnya matematika itu bukan hal yang sulit sebenarnya gitu ya. Bahkan anak-anak atau orang-orang yang saya ajar sekarang gitu ya, mahasiswa saya gitu ya, walaupun istilahnya matematika itu sulit gitu, tapi sebenarnya matematika itu luas gitu. Jadi istilahnya dengan kalian belajar matematika as a basic gitu ya, kalian tahu basicnya gitu ya, kalian mau cari penerapannya di dunia nyata itu banyak. Jadi istilahnya kita nggak terbatas aja gitu, kita belajar matematika bukan karena kita mau belajar lagi apa yang udah kita pelajari dari dulu waktu di sekolah gitu. Ternyata kita tuh bisa belajar banyak hal di matematika gitu. Jadi jangan putus asa gitu ya, karena kalian merasa kayak mungkin ada beberapa yang merasa saya suka matematika tapi nilai saya nggak terlalu bagus di matematika gitu ya. Tapi kalian pengen masuk jurusan matematika, kalian pengen belajar lebih di matematika, itu nggak masalah gitu ya. Jadi istilahnya nggak harus excellence gitu ya, nggak harus wah banget, nggak harus superior di matematika untuk masuk jurusan matematika. Tapi selama kalian ingin menggunakan matematika dengan ekspansi yang lain, itu masih bisa gitu loh. Demikian pembahasan Q&A terkait serba-serbi Prodi Matematika. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Himatika dan aktifkan notifikasinya ya untuk info terupdate lainnya. Sampai jumpa.